young man, though. Come on, follow me to the promised land. Future citizen! Just give him some time to wake up. Hi, baby boy. Great shot! The weapons! So sorry! Cerita berawal dari suasana syuting film bertemakan azab yang dilakukan di sebuah pulau terpencil. Sejauh ini sih memang lancar, cuma si artis viral bernama Megan sedang protes karena adegan kali ini ada sensasi dikejar Doggy. The cavalry of hounds, golf. Nothing. Om sutradara meminta Megan untuk jangan khawatir karena Doggy yang akan mereka gunakan adalah Doggy jinak dan sudah terlatih. Lalu Om Sutra menunjukkan darah bagong yang sudah ia siapkan agar adegan Megan yang sedang digulung Doggy semakin epik dan sinematik. Is the blood okay for No. to attack me? Are you? Rápido. Tak jauh dari lokasi syuting, para pelatih Doggy sewaan sedang menunggu syuting dimulai. Tak lama kemudian seorang petugas melapor jika 2 ekor Doggy kabur ke arah goa. Vení para acá. Si petugas baru tahu ternyata goa ini adalah apartemennya koloni lelai badut. Lalu tiba-tiba ia menemukan salah satu Doggy yang sepertinya sedang bercumbu dengan seekor lalai. Entah sudah digigit atau belum. Si petugas heran karena si Doggy mendadak sulit dikendalikan. Para Doggy seolah terpengaruh oleh kedatangan Doggy yang satu ini. Lalu ketika si petugas akan mengurungnya, salah satu petugas merasakan kedatangan si Doggy yang masih menghilang. Saat kedua Doggy kembali kabur, mereka akan menggunakan mobil untuk mencarinya. Tapi sayang, kunci mobil dipegang si petugas yang diseret si Doggy. Beberapa tahun kemudian kita beralih ke seorang sultan kicik bernama Vince, si konten kreator sukses dan pecinta Doggy yang telah menobatkan dirinya sebagai bapak Doggy nasional. Dan di videonya kali ini ia mengundang 5 orang influencer yang sedang naik daun untuk melakukan sebuah challenge berhadiah besar di pulau pribadinya. Baiklah, tanpa berlama-lama kita berkenalan dulu dengan para influencer yang sudah diundang Vince sebelumnya. Dimulai dari si kreator DIY bernama Queen. Tak cuma dikenal sebagai wanita berambut heboh, ia pun mahir dalam membuat kreativitas yang penuh faedah. And that's how you dominate your morning ritual. Kemudian ada si Kekar Jaya yang merupakan vlogger kampung tapi gak kampungan. Punya nama lengkap Dede Jayadi yang selalu memperlihatkan kesehariannya sebagai seorang peternak. Vince Ventura. Dope. Lanjut kita menuju pria penuh kebohongan bernama Mason. Dikenal sebagai penambang kripto dan hobi bagi-bagi duit ke masyarakat, tapi semuanya cuma settingan. Terlihat ia pun merasa bangga telah diundang Vince yang entah akan memberikan challenge apaan. Lalu yang terakhir ada pasangan kakak beradik bernama Violet dan Colin, di mana mereka adalah konten kreator di bidang kue ultah dan hajatan yang suka menghiasi kue dengan gaya tangan kepiting. We're gonna do something violent, eat it in today's Decorating this cake, but I guess now eating it. crazy. Oh, don't forget the sprinkles. Whoa, internet royalty. Hold on, dude, that's fucking legit.
Sick, right? It's sick. Tiba waktunya mereka dijemput pacar Vince yang bernama Talia. Wanita riuh tapi pecinta dogi juga ini akan menemani mereka menuju pulau pribadi Vince. Dan asal kalian tahu guys ya, pulau yang akan mereka datangi adalah tempat Megan syuting di awal film tadi. Relax and island stuff. There he is now. My man. Sampailah mereka di pulau kecil dan terpencil yang kini diberi nama Vincetopia! We gotta live stream this shit ASAP. Vince menyambut para tamu spesialnya sambil menunjukkan jaringan wifi terkuat agar mereka mendapatkan sinyal biar tidak seperti di film-film. Kemudian ia mengajak Violet dan yang lain melihat-lihat suasana pulau yang baru 2 bulan ia beli. I'll give you all the dirty... Yes, resort is just the beginning. Wait. Selain menunjukkan kawanan anjing liar penghuni pulau, Vince pamerin juga beberapa anjing liar yang sudah berhasil ia tangkap. Namun Vince tidak sadar jika para dogi liar itu sedang mencari kawanan mereka yang sudah tertangkap. Enjoy some hors d'oeuvres. Give it up for Vince. And there. After you. Berbeda dengan kebanyakan orang, Colin baru tahu ternyata Vince segitu lopeknya terhadap dogi. Kemudian Vince menyuruh mereka beristirahat tanpa memberitahukan challenge apa yang sebenarnya akan ia berikan. Tanpa ada yang sadar, para anjing liar kini sudah menemukan anggota mereka. Terlihat para influencer ini pun masih asik mengisi waktu tanpa mengetahui bahaya di sekitar mereka. Sementara Colin dan adiknya sedang live sambil gibahin Vince, terutama akan kekayaannya yang gak bakalan habis dimakan 7 turunan. Makan tuh pulau! Setelah nge-live sampai bibir pegel, Violet nyari angin sambil melihat-lihat keadaan rumah. Tak lama kemudian ia mendengar suara para anjing liar yang ternyata sudah kembali ke hutan. Hey. Violet merasa kasihan juga dengan nasib para dogi yang dikurung seperti ini. Lalu ia mencoba salam interaksi dengan salah satu dogi liar yang kelihatannya sih pada jinak. I wish I had a treat. Violet heran kenapa para dogi tiba-tiba menjadi beringas seperti itu. Ia yang ketakutan pun bergegas menuju rumah di tengah ancaman para anjing liar. Sugan teh kicik, Violet kesal dengan kelakuan kakaknya hingga tidak sempat menceritakan keanehan para dogi. Terlebih Violet menganggap perilaku dogi tadi masih wajar, apalagi dirinya masih asing di mata mereka. Are dead. Tomorrow's a flop. Deal? Deal. All right. Di keesokan paginya, Vince menjamu para influencer sambil menceritakan kejadian aneh di pulau ini beberapa tahun yang lalu, di mana kejadian tersebut tak lain adalah keberingasan para dogi terlatih yang mengacaukan syuting Megan si artis terkenal. Sebagai pecinta dogi, Vince katanya prihatin dengan yang terjadi terhadap dogi-dogi itu, hingga ia pun berniat untuk mewakafkan pulau ini. Melihat keantusiasan mereka, Vince langsung menyebutkan challenge darinya, yaitu menangkap anjing liar sebanyak-banyaknya. Sontak para influencer ini pun kaget dan menolak challenge yang membahayakan ini. Kemudian Violet menceritakan kelakuan si dogi semalam yang hampir membuat jemarinya rampung. Vince heran dong, karena sejak para dogi itu ditangkap, ia gak pernah mengalami hal semacam itu. Animal expert, killer queen. Come on. Come on, I'll show you. Follow the sausage. One in my hand. Give him some time to wake up. Letting them out. See? Kebrutalan para dogi yang kini sudah lepas tentu saja membuat mereka ketakutan. Kemudian mereka bersembunyi ketika Vince sepertinya tewas digulung dogi. Jay dan yang lain bingung dengan apa yang harus mereka lakukan. Apalagi bangunan rumah ini kebanyakan kaca yang tentunya mudah dijebol para dogi.
Setibanya di ruang basement, mereka langsung mencari sesuatu untuk mengobati ceker Colin yang digigit Doggy. Kemudian Mason mengguyur luka Colin menggunakan sirup takokak untuk menghentikan pendarahan. Here, take this. Thanks. Fuck up out of here. Does that hurt? How we get Window. Aha, Quinn menemukan lubang udara yang sepertinya bisa mereka gunakan untuk kabur. Tapi sebelum itu, Jay katanya akan melihat dulu keadaan sekitar. hoist me up here so I can see? Yeah, let me see. Guys, keep it Easy. Oh shit. Meskipun di luar banyak Doggy, mereka tidak akan gentar untuk berpencar dan mencari tempat yang lebih aman. Lalu mereka akan menggunakan segala sesuatu yang sekiranya bisa dijadikan senjata dan alat untuk mengalihkan perhatian para Doggy. Alright. Yeah. I see. Bottle bandolier and I'm stuck milking Pikachu. No. Colin memilih untuk menunggu akibat rasa sakit di kakinya. Lalu Violet bergegas pergi ketika Jay dan Mason mendengar kedatangan seekor Doggy. Shut your ass up. Ternyata ini adalah si Doggy mulut botol yang sempat menyerang Jay. Dan karena botol tersebut, keberadaan mereka tidak terendus oleh si Doggy. Berbeda dengan Violet dan Quinn yang berhasil selamat, Jay yang malah teriak minta tolong tentu saja menarik perhatian kawanan Doggy. Killed my boy Giuseppe, yo. No. Di tengah pelarian Jay dan Mason, kita beralih ke Violet dan Quinn yang didatangi seekor anak Doggy liar. Okay, don't get. The wild here, play dead. Ibu mana yang redo jika buah hatinya dilempar bagaikan softtek bekas seperti tadi. Quinn pun berusaha menenangkan si ibu Doggy yang ingin menuntut balas. Where he wants to go. Si ibu Doggy ternyata kebilang pintar dan berhasil membebaskan kawanannya. Di waktu yang sama, Colin akan menyusul teman-temannya daripada cuma menahan sakit seperti ini. Si Doggy langsung terdiam saat mencium aroma tubuh Colin yang memang sudah terpapar liur anjing liar. Sementara Jay dan Mason lagi sibuk-sibuknya menyelamatkan diri sampai nekat naik tower jaringan wifi. Sekembalinya ke rumah, mereka minta tolong kepada Talia yang sedang asik streaming game Doggy. Talia pun tidak menyangka saat mendengar kekacauan yang terjadi, apalagi dengan nasib Vince yang katanya sudah tewas. I got you. Gotta get back on the phone. Same. Like now, please. Dudes. Yo, Vince. Dude. Talia lanjut nge-live untuk menceritakan keadaan genting yang mereka alami. Lalu ia meminta siapapun yang melihat siarannya ini untuk segera menghubungi bantuan. Tapi belum banyak yang dikatakan Talia. Sinyal wifi mendadak gangguan oleh perbuatan Jay dan Mason yang sedang bertahan hidup. Fucking call someone. Jay dan Mason tidak habis pikir akan kebrutalan para Doggy sampai bela-belain manjat pohon untuk menghabisi mereka. Kejadian ini pun membuat jaringan wifi langsung menghilang dan menghentikan usaha Talia untuk meminta bantuan. Mason and Big Farmer Jay boned. Someone with a death wish, that's who. Saat para Doggy berjatuhan tewas, Talia tidak mungkin cuma diam saja. Lalu ia menyiapkan pistol suar untuk mengusir para Doggy-Doggy liar. Either we scare them off or we light them up. Strongly worded letter? Siapa sangka tembakan suar malah jadi petaka bagi Jay dan Mason. Mereka pun cuma bisa pasrah saat tower tiba-tiba oleng ketarik gravitasi.
Mason bingung karena masih dikepung anjing liar, dan satu-satunya jalan menuju rumah Vince adalah melompat dari tebing. 65% sure this isn't even suicide. Wait, what? I don't got. You know what, dude? Romania? You know what's not up, dude? Saat mereka kembali berkumpul, Mason bingung bagaimana cara untuk meninggalkan pulau ini. Lalu menurut Talia, satu-satunya cara yaitu menggunakan kapal tongkang milik Vince. There's a bunch of airlines between here. Forgetting something. Okay, first we have... Rencana Talia mengharuskan mereka pergi ke sisi lain pulau untuk bisa sampai ke lokasi kapal di tengah ancaman para dogi. Tapi tenang, Talia katanya punya odong-odong listrik yang bisa membawa mereka ke lokasi kapal dengan cepat dan aman. Meren. Father and I, we roll now. Are you kidding me? Frick. The universe? Saat kawanan dogi kembali berdatangan, kita beralih dulu kepada Megan yang masih aktif membintangi sinetron yang tak ada ujungnya. Lalu si asisten menunjukkan rekaman siaran langsung para influencer yang sedang terjebak di pulau. Sejenak Megan pun kepikiran dengan para dogi edan yang dulu hampir membuatnya kena mentol. Akan tetapi ia sudah tidak mau tahu dengan pulau itu, apalagi jika sampai menginjakan kaki lagi di tempat yang jelas-jelas sudah dikuasai dogi edan. Have you called Talia? Call Talia. So he's still in the base. Kembali ke rumah Vince ketika Jay dan Violet akan menjemput Colin. Tapi tak lama kemudian perasaan mereka gak karuan saat melihat ceceran darah yang mengarah ke ruang basement. Ternyata ceceran darah tadi berasal dari kelakuan Colin yang sedang menikmati daging mentah. Mereka heran dong, Colin jadi seperti ini. Lalu tanpa berlama-lama Violet dan Jay membawa Colin yang terus bertingkah aneh. Sorry, I'm like a nervous talker. Mason sudah bete menunggu Jay dan Violet yang tak kunjung datang. Lalu ia memaksa para kewes untuk segera pergi sebelum para dogi kembali menyerang mereka. Tapi karena para kewes menolak, Mason memaksa Talia untuk memberikan kunci kapal. That's mine! Good, Frodo. Serangan dogi tak hanya membuat Mason rungkan, bahkan si dogi juga menelan satu-satunya kunci kapal yang mereka butuhkan. Singkat cerita, mereka yang tinggal 5 orang berangkat menuju lokasi kapal meskipun tidak memiliki kunci kontak. Tapi baru juga tancap gas, nih odong-odong sudah memble akibat kelebihan beban. Lalu si betis beton gercep mendorong odong-odong sebelum para dogi mengetahui keberadaan mereka. Go! Di tengah kejaran para dogi, Talia menyuruh mereka membakar jembatan menggunakan sirup takokak yang mudah terbakar. Bottle and aim for the center of that bridge. Untuk sementara mereka bisa bernafas lega setelah lolos dari kejaran para dogi. Lanjut mereka pun beristirahat di sebuah lokasi tempat Vince akan melakukan challenge. While after we started constructing the dogs, and you know Vince, he's always looking to come, and then wham, the gate would slam shut. You setting off the trap. Oh, before you guys totally roast me, just Saat Colin terus bertingkah aneh, Talia menunjukkan bebedilan plastik yang tadinya akan digunakan untuk memburu dogi. God damn. Violet sudah muak akan keanehan Colin yang menurutnya pasti terkena rabies jenis baru dari gigitan anjing liar. Lalu ia mengajak yang lain untuk melawan para anjing menggunakan apa saja yang bisa dijadikan senjata. Butterflies lifespan. Violet baru ingat akan kakaknya di tengah persiapan mereka ke lokasi kapal. Dan ternyata, Colin sedang anteng melihat bibir goa, tempat di mana bakteri aneh di tubuhnya berasal. Go hunt him down. I know you fucking lying. Get your ass over here. I was just peeing. God damn!
and Tiffany. Talia mendadak berhenti ketika melihat kunci kapal yang sudah bercampur dengan Doggy. Tapi saat kunci didapat, segambreng anjing liar sudah bersiap untuk menyerangnya. Shit. It's licorice. Di tengah kejaran para doggy, Colin berusaha untuk meloloskan diri. Karena meskipun ia seorang manusia, jiwa rapuhnya kini sudah berubah seperti seekor doggy. Melihat Colin yang berhasil kabur, Violet menyuruh Talia agar berhenti. Tapi karena cara tersebut berbahaya, Jay si Tarzan XL punya cara tersendiri untuk mengejar Colin. Colin! Jay memang sengaja dibawa Colin ke tempat sepi seperti ini karena Colin yang sudah menjadi bagian dari para anjing liar kini sedang menjebaknya. Oh shit! You look like shit, man. Kembali ke Talia yang tiba-tiba mendengar kawanan doggy yang sedang menghadangnya. Hingga ia pun tidak punya pilihan selain kabur dengan gaya mundur. Try to hold it steady. Talia, hold it steady. This is beyond serious. Meskipun dengan cara juntai seperti ini, setidaknya mereka bisa ke lokasi kapal yang ternyata sudah dekat. Akan tetapi para doggy tidak akan membiarkan mereka kabur dari pulau ini. Nice. CrossFit? Girl, come on, girl. It's just like gym class. Mereka merasa lega apalagi sudah mendapatkan kunci kapal yang sempat ditelan si doggy. Tapi tiba-tiba, Mason yang sudah berubah kini bersekongkol dengan doggy untuk menggagalkan pelarian para kewes ini. What do you got? Just like get back to the mainland. Well, huh? We knew you'd be okay. This dog? You're in my kill box. Saat si doggy belepotan oleh peluru paintball, Queen langsung membuang si doggy yang sedang menahan perih. Tapi sayang, serangan si doggy ternyata telah melukai tangan Queen. Setelah membunuh Queen, Mason tinggal menghabisi Talia. Akan tetapi si Robin Hoodwati tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Saat para doggy berdatangan, Talia gercep menyalakan kapal dengan perlindungan dari Violet. Namun rencana Talia tidak semudah itu akibat kunci kapal yang masih dipenuhi podol doggy. Segambreng doggy akhirnya matot setelah kapal berhasil melaju. Tapi tiba-tiba, Colin yang ujug-ujug muncul menunjukkan para doggy yang telah membantunya ke kapal. Back to the mainland. Colin yang semakin aneh akhirnya tidak jatuh berkat anak panah dari Violet. Tapi lain halnya dengan Talia yang sudah terpojok dan tinggal diserang si doggy. Entah seperti apa nasib Colin setelah kapal nyangkut ke sebuah karang. Namun petaka yang sesungguhnya akhirnya datang saat kawanan doggy yang lebih banyak sedang menuju kapal. Keadaan ini membuat Talia dan Violet mau gak mau harus bertempur meskipun mustahil untuk menang. Talia dan Violet penasaran dengan seseorang yang sedang memberikan bantuan. Dan ternyata ini adalah artis si Megan Hayden yang akan menyelamatkan mereka. Hello.
Sebelum naik helikopter, Violet meminta Megan untuk turut membawa kakaknya karena menurutnya cuma mereka bertiga yang masih selamat dari serangan Doggy. The instructor said you have to put your hand on him. My sunglasses. Mereka merasa lega karena berhasil selamat, apalagi diselamatkan oleh sang idola. Lalu sebagai perpisahan terhadap para Doggy, Megan giveaway sebutir granat nanas sebagai salam perpisahan. Hell yeah. Mereka tidak sadar bahwa Jay si vlogger kandang masih hidup dan berharap diselamatkan juga. Namun karena sudah terlambat, mau nggak mau Jay harus bertempur dengan para Doggy sendirian. Meskipun tidak ada penjelasan, kita bisa asumsikan bahwa kedua Doggy di awal film terpapar semacam bakteri dari kelelawar, di mana bakteri tersebut dengan cepat menular ke Doggy-Doggy terlatih dan menjadikan mereka sosok pemburu yang brutal. Bahkan seiring berjalannya waktu, para Doggy ini semakin pintar, terutama dalam menghabisi siapapun yang memasuki daerah kekuasaannya. Lalu di akhir film kita tidak tahu seperti apa nasib Jay. Kita tunggu saja ya, apakah kisah para Doggy liar ini akan berlanjut? Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.